Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Mutyok Nasari dengan NIM 2310611-294. Nama saya Alfa Immanuel CD dengan NIM 23106-11293. nama saya Raden Arfan Budiman Rahman dari Fakultas Hukum dengan NIM 2310611-296. Saya Desi Natalia dengan NIM 23106111301. Dan saya Indira Emilanjani dengan NIM 23106111292. Saya Dalari Rifki Avesina dengan NIM 23106111298. Nama saya Diraman Pelurang dengan NIM 23106111302. Nama saya Muhammad Rifki Rizkatalah dengan NIM 2310611295. Saya Frans Samuel Junero Butar-Butar dengan NIM 23106111300. Kami dari kelompok B Fakultas Hukum 2023 kelas H. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH. Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan oleh otoritas atau sistem hukum untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu atau dalam kelompok masyarakat. Ini mencakup hukum tertulis atau formal dan norma-norma yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi atau informal. Hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan dalam suatu masyarakat, serta memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik. Hukum formal adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tentang cara pelaksanaan hukum dalam suatu negara yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Aturan ini biasanya tertulis dan bersifat umum. Menurut Terensia Mutra, dalam jurnalnya Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, mendefinisikan sumber hukum formal sebagai sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada traktat, yang keempat ada jurisprudensi, dan yang kelima ada doktrin. Istilah dari salah satu sumber hukum formal, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah serangkaian keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal ini hakim, yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Rahmat Trijono dalam buku Kamus Hukum tahun 2016 halaman 269 menyebutkan, jurisprudensi sebagai putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa. Dalam Kamus Hukum lainnya karya M. Marwan dan Jimmy P. tahun 2009 halaman 651, jurisprudensi diartikan sebagai A. Ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian digunakan sebagai landasan negara. Dan B. Suatu putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama. Atau kumpulan putusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para hakim sendiri yang diikuti oleh hakim lainnya dalam perkara yang sama. Sejarah perkembangan peradilan sebagai sumber hukum formal memiliki akar yang dalam dan bervariasi. Sebagai contoh, kita dapat melihat perkembangan dalam dua jenis, yaitu sistem hukum common law dan civil law. Yang pertama, common law. Sistem common law berkembang di Inggris di abad pertengahan. Awalnya, hukum diatur oleh tradisi lisan dan adat istiadat. Namun, dengan berjalannya waktu, peradilan menjadi semakin terstruktur. Sejak abad ke-12, pengadilan di Inggris mulai menerapkan prinsip-prinsip yang serupa dalam kasus serupa, menciptakan apa yang dikenal sebagai preseden atau preseden hukum. Preseden hukum ini menjadi dasar bagi pengadilan di masa depan untuk memutuskan kasus serupa. Dengan demikian, peradilan dalam sistem hukum common law berkembang menjadi sumber hukum formal yang signifikan. Di jenis hukum kedua, ada civil law. Sistem hukum civil law lebih didasarkan pada undang-undang tertulis dan kodifikasi hukum. Ini berbeda dari sistem common law yang lebih bergantung pada preseden.
Sejarah hukum Romawi memiliki pengaruh besar pada sistem hukum civil law di Roma. Hukum tertulis yang disebut corpus juris civilis digunakan sebagai dasar hukum. Selama abad pertengahan, hukum Romawi dan kanon atau gereja menjadi dasar bagi sistem hukum civil law. Namun, dalam beberapa negara, pengadilan juga memiliki peran dalam menginterpretasikan dan menerapkan undang-undang. Perkembangan peradilan sebagai sumber hukum formal terus berlanjut hingga saat ini. Di banyak negara, peradilan terutama dalam sistem common law masih memiliki peran penting dalam menciptakan preseden hukum, menafsirkan undang-undang, dan mengembangkan hukum positif. Namun, peran peradilan dalam sistem hukum civil law biasanya lebih terbatas dengan penekanan lebih kepada undang-undang tertulis. Jurisprudensi dapat dikatakan menjadi sumber hukum formal dikarenakan peraturan atau sumber hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan tidak dapat memfasilitasi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci segala hal. Lalu, jurisprudensi dikategorikan sebagai hukum formal karena jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dihasilkan melalui proses resmi dan formal dalam sistem hukum. Maka dari itu, alasan mengapa jurisprudensi termasuk dalam hukum formal dapat kita kategorikan sebagai 4 poin. Pada poin pertama, jurisprudensi ataupun putusan pengadilan merupakan hasil dari keputusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim sebelumnya dan dapat digunakan pada perkara yang sama di masa mendatang. Keputusan ini telah mengikuti proses peradilan yang formal, di mana hakim memeriksa bukti, mendengarkan argumen, dan mengeluarkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Lalu, alasan lainnya atau pada poin kedua yaitu jurisprudensi memiliki kepatuhan dengan prosedur hukum, di mana keputusan pengadilan dalam jurisprudensi tentu telah mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan, termasuk pada proses persidangan, pembuktian, dan pengajuan bidang. Maka dari itu, jurisprudensi dapat digunakan dalam sumber hukum formal. Lalu, poin yang ketiga dari alasan mengapa peradilan atau jurisprudensi itu merupakan sumber hukum formal, yakni otoritas hukum, di mana jurisprudensi seringkali dianggap sebagai otoritas hukum atau wewenang yang mengikat, yang berarti keputusan pengadilan dalam kasus tertentu menjadi preseden atau panduan untuk penyelesaian kasus serupa di masa depan atau masa yang akan mendatang. Lalu alasan yang keempat, yakni sumber hukum yang diakui. Nah, jurisprudensi ini banyak sistem hukumnya yang mengakui sebagai sumber hukum yang sah. Putusan pengadilan yang dihasilkan dalam jurisprudensi dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Ditinjau dari arti serta kedudukan peradilan atau jurisprudensi sebagai sumber hukum itu sendiri, maka akan terlihat betapa besarnya peranan jurisprudensi dalam pembangunan hukum nasional. Maka dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menciptakan sebuah jurisprudensi terhadap masalah-masalah yang kejelasannya belum tertera dalam peraturan perundang-undangan. Ukuran yang digunakan dalam menentukan tetap atau tidak tetapnya suatu jurisprudensi tidak didasarkan pada hitungan matematis dari seberapa banyaknya putusan tersebut diputuskan dalam kasus yang sama, tetapi lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipil itu berbeda dengan pandangan sebelumnya sehingga dapat diterima sebagai standar. Nah, jadi itulah alasan mengapa jurisprudensi atau peradilan merupakan bagian dari sumber hukum formal. Mengapa kita perlu belajar jurisprudensi? Kita perlu belajar jurisprudensi untuk memahami hukum. Jurisprudensi membantu individu memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan analitis. Studi jurisprudensi melatih kemampuan berpikir analitis, mengevaluasi argumen hukum, dan merumuskan argumen hukum yang kuat. Yang ketiga, pengetahuan sejarah hukum. Untuk jurisprudensi sendiri memberikan wawasan tentang perkembangan sejarah hukum yang dapat membantu kami dalam memahami konteks hukum saat ini. Untuk yang keempat, pengembangan keterampilan penelitian. Belajar jurisprudensi melibatkan penelitian hukum yang dapat meningkatkan keterampilan penelitian dan pemahaman terhadap sumber hukum. Selanjutnya di nomor 5, mendukung karir hukum. Jika seseorang bermaksud menjalani karir di bidang hukum, maka pemahaman tentang jurisprudensi yang kuat sangatlah penting. Jurisprudensi membantu untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehingga memungkinkan untuk memprediksi dan mengatasi potensi masalah.
Lalu dilanjuti di nomor 6, jurisprudensi berperan dalam meningkatkan hukum. Pengetahuan jurisprudensi dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam reformasi hukum, advokasi, dan kontribusi pada perubahan hukum yang lebih adil dan efektif. Lalu dilanjuti di nomor 7 atau nomor terakhir, yaitu memahami hak dan tanggung jawab. Jurisprudensi membantu individu memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan bersosial atau kehidupan masyarakat dan sistem hukum. Jadi, secara keseluruhan, belajar jurisprudensi penting untuk memahami, menghormati, dan mengelola hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi pada perbaikan sistem hukum. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok B yang berkaitan dengan peradilan sebagai sumber hukum formal. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.